Versi pertama itu kias. Kias itu ketika dia nyampai ke makna itu melalui bahasa simbolik. Ini perlu dikaji lagi. Jadi lo kada no mana dia? Kiasan Ya? Perumpamaan, kias itu perumpamaan. Nah, perumpamaan ini kadang-kadang kan lo apa ada nih Garuda. Ini naik Garuda. Jadi Garuda ini apakah memang burung Garuda? Oh, jadi itu tuh cerita Puyang peninggalannya Cerita Puyang bukan cerita Puyang secara turun temurun. Baik cerita tentang Puyang itu atau cerita tentang sesuatu, atau cerita tentang peninggalannya, atau cerita tentang kejadian atau begini. Jadi dia diturunkan itu baik melalui sastra tutur atau melalui kara segala macam itu. Dia ada 3 versi. Versi pertama itu kias. Kias itu ketika dia nyampai ke makna itu melalui bahasa simbolik. Ini perlu dikaji lagi. Jadi lo kada no mana dia? Kiasan Ya? Perumpamaan, Perumpamaan. Nah, perumpamaan ini kadang-kadang kan lo apa ada nih Garuda. Ini naik Garuda. Jadi Garuda ini apakah memang burung Garuda? Apa kias tuh apa? Nah itu. Oh, jadi banyak itu perumpamaan itu tuh kan? Perumpamaan ini memang bahasa pengajaran. Naga katanya. Itu apa nih makna? Apakah memang binatang naga ataukah tentang istilah kebesaran itu apa? Itu perlu. Jadi tadi satu kias. Naik kedua hikayat. Hikayat. Yang ketiga kudai. Ketiga riwayat. Kias, hikayat, riwayat. Kalau kias ya. Kalau hikayat itu dia ngecek ke cerita, kejadian tentang cerita baik tentang Puyang itu atau kejadian Topina melalui itu bukan dia berkias saja, tapi melalui perumpamaan juga. Cerita ini hikayat ini biasanya tentang kebesaran, gagah, keperwiraan lah, kepahlawanan. Atau pacak juga kisah sedih barat lulu apa bukan lemang jadi batu. Apa namanya anak umang kan hikayat. Nah itu pacak ada pembelajaran, tapi juga menyembunyikan sejarah. Pacak juga ada legenda. Kebenarannya belum sampai 100%. Sandi hikayat masih perlu pengajian penelitian. Nah terakhir riwayat. Riwayat ini memang cerita asli tentang, biasanya riwayat kan cuma riwayat tentang sosok dia dengan lengkap dan detail. Nah kalau di umum ini banyak di tengah tuh kias. Memang banyak kiasannya kan. Kalau hikayat ini pacak diumumkan 30% dibuka, ini pun untuk golongan tertentu. Nah kalau riwayat kalau diumumkan 100% belum terbuka, kecuali memang lah dapat, itu pun diwajibkan nyimpan nih. Karena memang ada aturannya itu jangan dibuka, jangan di ini. Belum waktunya. Bukan soal belum waktunya, tapi kadang-kadang ada alias dari kepuyangan itu buat kita suka menerimanya. Jadi sengaja disimpan, kecuali kan keturunannya maka jangan ada silang sengketa, silang pendapat, ngeci ibala masih kita. Cukup anak cucu menerima, ngerwani, meyakini. Seiring zaman akhirnya riwayat nih banyak lah dek kawannya tok lah resi maka dek ini habis tukang cerita. Nah hikayat ini pun juga itu mulai banyak berkurang pun nek cerita kadang-kadang lah dek kawan ininya akhirnya kias nih banyak muncul. Dan kias ini karena padahal kias ini harus disertai maknanya juga disampaikan. Karena ini tadi ngapal ke kias tidak ingat ke makna, kias inilah nek disampaikan. Dan kias inilah nek dianggap itulah benar. Jadi karena nek kita banyak umum keruan tuh itulah banyak lah nek dek jelas berarti kan. Jadi maksud kias di benar loh, ada nenek tuan sandi ini bumbung matahari dek bendong dek bebapang, itu kan kias makna. Apakah memang
dia turun sama matahari. Secara logis, secara hukum agama itu tidak mungkin. Nah, kias ini kalau nak dipadukan ilmu tumbuk, mana dia? Numbuk, sejalan. Boleh diartikan kalau ilmu tumbuk pula dia tuh kan? Nah, kias itu kan ada namanya simbolik. Jadi pelajaran secara simbolik ketika dipadukan ilmu tumbuk tadi, simbol-simbol ini kan bahasa lo mana perumpamaan. Ketika perumpamaan ini ditambahkan tumbuk, memang numbuk. Memang ada kejadian-kejadian susulan nih, ibaratnya kalau lo mana batas, bukan batas. Lo mana contoh kias itu? Oh, kalau cuma ibaratnya ini dia tahu kawinnya ini ibaratnya kalau dulu kan. Nah, termasuk kira-kira lo ketika naik kamu hubungan tadi kan itu kias itu masuk kias itu kan? Itu. Karena kan itu perlu didalami itu makna kena apa gati ini, kenapa gati ini kan? Jadi selain dia nenek itu ngijuk ke pelajaran. Dengan bahasa kiasan tadi. Dengan bahasa kiasan, maka ini jangan melenceng sebenarnya. Melenceng ketika kita kehilangan pedoman topenian makna topenian ini kan gitu. Maka udah itu jangan jelaskan, jangan melibat. Itu awal dulu, maka jangan melibat penjelasan. Ngapa bendera? Jelas kabeh kuda tentang bendera. Nak tegak merah putih tadi, tuh aku makna abang, tuh warna putih, ngapa nak tegaknya. Cuma akhirnya nek jelas kata dia lah dia teringat lagi itu apa nih nanti nih maknanya. Kalau kira-kira kalau dinjuk tebu nek peningian kan jangan apa. Nah itu kan kalau cuma dipaham kan banyak salah arti gitu. Ngapa kira-kira cuma nak negok ke anak apa? Kira-kira lo cuma negak kamu hubungan tuh nak bersyarat-syarat itu nih kan. Jadi garis besar ya. Garis besar ya. Detail tuh apa ini maknanya. Jadi kita balik negak kamu hubungan. Negak kamu hubungan tuh artinya buat rumah. Buat rumah itu nek kita tunggu artinya. Nah, di hubungan itu kalau kan jadi nek naungi. Jadi kalau rumah tadi dianggap badan, nek ini tadi kan nek naunginya. Nah, nek naungi itu tadi ngapa nak berbendera merah putih? Kan bendera pasti itu ada. Bendera merah putih kita anggap kalau sana simbol, kalau itu ada simbol, kalau bahasa apa baru dan kodim. Kalau kata bahasa alut lebih lemaknya lahir dan batin. Jadi kalau sebelum kita merumai rumah nek kita buat, kita juga harus merumai diri kita baik zahir dan batin. Rumah itu apa zahir dan batin ini tadi? Artinya tua penian nek naungi zahir dan batin kita tadi. Badan kita dengan nyawa kita bisa di merah putih. Kita harus ngerwani ke sana. Nah, jadi tujuan rumah kita tadi, maka kita lah di rumah tuh harus berusaha mengenal asal lebarnya. Bukan dagangnya tulang itu putih ngabang tadi. Jadi kalau apa merah putih tadi baliknya ke diri zahir, diri batin. Bukan karena kita di Indonesia. Tidak, sebab nah ini agak ini sejarah merah putih itu sebelum Indonesia tegak di buku Muhammad Yamin itu lah jelas 6.000 tahunin merah putih itu dia nemukannya cakap dewe yang bukunya. Nah, jadi topak gitu. Nah itu kalau ke merah putih ya singkat. Lolo dia nak ada sejadah. Ada sejadah. Jadi rumah itu juga sebagai badan kita beribadah. Jangan jadi selama liwa jangan pernah lupa Maha Kuasa. Makna dari simbol kias tadi itu. Sejadah tadi ada itu kain lanang, kain betina. Rumah kan ada lampungnya lanang betina. Lanang betina ada bagala peribadatannya. Dan dunia ini jadinya di lanang betina. Nak saling ngerti lanang betina. Ada itu jadi aku pas dulu aku ingat yang jadi dulu bisa gawe tadi pos-pos banyak nak itu ngapu pisang mas nak burger segala gawe itu jangan gawe ide itu sangka dia mesti pisang emas itu udah itu tuh apa gitu kan linggo itu kenal asal usul penciptaan guys itu tebu hitam aye. Nah, linggo banyak kupas kan. Linggo ini kalau kita bersama ibarat ada cerita Diwa 3 lah situ. Jadi tentang Diwa nek turun sedikayangan ketika dia turun
isan di kayangan nama cerita bersama tuh. Tahu-tahu terkina lah burung ini, burung gerdulong. Tegagau dia tadi. Oh dia bukan itu. Pertama turun kudai sutek. Keluar isan di linggau. Keluar. Turun lagi siko lagi. Siko lagi turun. Mana itu lah pergi kan? Maka ada burung tadi. Tegagau masuk. Dah turun dia merasa tu. Merasa aku pertama yang turun. Pertama maka ada burung tadi. Tegagau dia termasuk dalam linggau burung tadi. Teguk ngerti itu. Teguk ngerti itu. Turun surang lagi. Merasa tua pula. Merasa tua. Ni mahal dalam linggau. Dia aku dulu. Aku dulu katanya. Kalau itu kita buka. Lo mana buka ke? Ceritanya sikok bertunjuk, sikok berjempol. Makanya sutek ada nek tunjuk pingot, ya, ada nek jempol pingot. Nah, ketika dia buka, ada nek dilapaskannya. Kalau dalam cerita Bali itu jadi ucap. Ucap belah kuntum, ucap belah linggo, atau ucap cakal gaji banyak terti. Jadi ketika dia buka, amo di kajian agamanya, itulah jema antara diri tersembunyi dengan dirinya terkenal. Jadi sutek di jempol, sutek ditunjuk tadi buka. Keluar, siapa tu jadi? Oh dia aku kan, buka aku dulu, ni kabar. Jawablah nek di dalam terima kasih aku dek. Aku kabar tu deng. Jadi mana nek tu itu? Mana tu? Jadi lo mana ujung buku betul belum mana itu? Buku kau merasa tua gitu kan? Buku tua. Nah ini merasa di pertama tuh turun. Ini di dalam merasa memang pertama turun. Ini kalau dia nolong merasa lebih tua karena nolong dia itu kayak ini kan. Nah ini ngalah. Jadi tidak kalah. Kenapa? Kabar tua deng. Cuman dalam artian filosofinya tadi itu apa itu? Makna simbol sandi linggo. Nah, simbol linggo tadi ketika kita di dalam rahim. Jadi di dalam rahim. Nah, kemudian kita turun ke alam ini kita belum mengenal apa punya surang tadi. Nah, kemudian kita berjalan. Kita ini kan yang dulu lahir itu nyawa apa badan? Dulu lahir. Nyawa dulu ada. Nyawa. Iklan nek masuk di dalam linggo tadi. Jadi nek di dalam nek di luar tadi badan. Cuma nek dulu merasa ada nih badan, lu langsung kenal nyawa. Nah, ketika badan dan dalam ini nak kenal diri nak ngaku itu tadi, kenal asal usul, dia harus bertemu. Harus membelah pembatas antara badan dengan nyawa. Roh dengan badan, sebenarnya nyawa dengan badan. Nah di sana ada kalau di dusun tadi belah linggo ini. Kalau di kita mengenal diri ada pelajarannya. Nah kalau kita secara kajinya lewat bertunjuk tadi asyhadu alla ilaha illallah isan di dalam Muhammad Rasulullah. Itu ketika dia mengenal manusia itu mengenal jadi. Kang, sini Kang. Sini memang dengan serius.